Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menaikkan pujian sembahan kita bagi Allah kita yang Maha Kudus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami sadari Bapa, semua karena Roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami. Semua karena pertolongan-Mu Bapa yang baik. Roh Kudus yang menguatkan kami. Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengharapan yang baru. Roh Kudus yang memberikan kami damai sukacita Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, banyak kami mengalami hal-hal Tuhan yang kurang mengenakan hati kami, yang membuat damai sejahtera kami hilang Tuhan. Haleluya Yesus, untuk saat itu Bapa, pada malam hari ini Bapa kami datang. Kami rindu Tuhan untuk Kau berikan hati yang baru. Kami rindu Tuhan untuk diberikan urapan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau bekerja Bapa di tempat kami masing-masing. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah terbatas. Roh-Mu tak pernah terbatas. Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, melengkapi setiap pribadi yang datang pada malam hari ini Tuhan, yang rindu Tuhan di tempatnya masing-masing mengalami Engkau secara pribadi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan balik kami alami Bapa, boleh kami alami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beri kami hati yang baru.
berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan Haleluya, ambil Yesus. rohmu Haleluya, Yesus. dariku. Banyak hal yang tidak melayakkan kami untuk datang di tempat kudus-Mu Bapa. Perbahariku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Jaga kami Yesus. Jaga ku dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Berbahari setiap kami, setiap hati kami. Perbahariku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku, Yesusku. Jangan ambil rohmu dariku, ya Yesus. Haleluya. Jangan ambil rohmu dariku, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami rindu untuk terus berada di hadirat-Mu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami perlu roh-Mu Tuhan, kami perlu roh-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Berikan kami hati yang baru, hati yang baru, untuk seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami rindu dibaharui. Haleluya. Layakkan kami. Haleluya. Hampiri hadirat-Mu, hampiri tahta kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sungguh hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena-Mu. Haleluya. Semua karena Engkau, semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kau memperbaharui kami ya Allahku. Semakin hari Tuhan menjadi bejana yang indah Bapa.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami Bapa. Di luar Engkau Tuhan kami kosong. Sungguh hanya Engkau Tuhan, pemilik segala kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengenal Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami boleh kuat. Kami boleh Tuhan mengalami sukacita yang begitu luar biasa Tuhan. Di setiap Tuhan badai kehidupan. Karena Engkau Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidup. Haleluya. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu yang mengangkat kami Yesus. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa hanya Roh-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan,
Salam berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban dan terang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lewat persekutuan ini kembali kami dikuatkan dan diteguhkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, senang kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ambil satu tema. Menyikapi hari-hari yang terjadi, menyikapi bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Begitu banyak penggenapan janji firman Tuhan, apa yang dituliskan lewat kebenaran firman Tuhan. Khususnya mengenai akhir zaman. Berbicara mengenai akhir zaman, ini berbicara bagaimana gereja Tuhan sedang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan katakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan datang masa yang sukar dia katakan. Akan adanya suasana yang banyaknya penderitaan yang akan dialami oleh umat manusia. Bahkan dikatakan akan muncul banyak penyesatan, kemudian akan muncul banyak deru perang. Dan kita lihat fenomena yang terjadi sampai hari ini. Bagaimana Israel masih berperang dengan Hamas. Rusia juga masih mengalami peperangan. Ada peperangan demi peperangan, saudara dikasih Tuhan. Dan banyak orang mengkaitkan ini mengenai tentang nubuatan akhir zaman. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya orang Kristen pengikut Kristus menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi hari-hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya rindu kita sama-sama belajar merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan mengenai iman. Saudara yang dikasih Tuhan, iman. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu belajar ataupun kita mungkin seringkali dengar mengenai tema ini mengenai iman? Karena iman itu identik dengan orang Kristen. Karena kita perlu iman ketika kita menghadapi masa yang sukar, ketika kita menghadapi satu tekanan hidup, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kelihatannya mustahil untuk kita bisa melewati tekanan itu, untuk kita bisa melewati cobaan itu, untuk kita bisa melewati pergumulan itu. Iman berperan sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita mengambil satu langkah yang benar, supaya kita bisa melewati lembah kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita bisa melewati ataupun kita mengambil satu sikap yang benar ketika kita melihat satu fenomena ataupun satu peristiwa atau satu kejadian penggenapan janji firman Tuhan yang terjadi di sekeliling ataupun situasi kondisi yang kita lihat hari-hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-17, firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 dengan judul perikop, Injil itu kekuatan Allah. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalimat ini merujuk kepada Injil Kristus. Di dalam Injil Kristus, nyata kebenaran Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mencari jawabannya, semua ada di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Kristus. Bukankah kitab Ulangan katakan setiap detik dalam hidup kita, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau mempercayai nggak apa yang firman Tuhan katakan?
Mau mempercayai nggak apa yang Injil Kristus katakan? Ketika kita Roma katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ada kuasa di dalam Injil Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, di dalam Injil Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu kebenaran Allah yang nyata di situ, yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai orang benar ini adalah orang yang percaya dan menjadikan firman Allah atau Injil Kristus sebagai dasar dalam kehidupannya. Ketika dia melihat penggenapan ataupun fenomena-fenomena yang terjadi yang merupakan penggenapan dari kebenaran firman Tuhan, dia percaya bahwa sebentar lagi bukankah firman Tuhan katakan seperti ini, dan dia mempercayai dengan penuh apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun mungkin hari ini fenomena ataupun sesuatu peristiwa yang terjadi baru dibukakan baru sebagian, tapi dia percaya sisanya pasti akan dibukakan dan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa orang benar dia akan selalu menghidupi firman Allah setiap waktu dalam hidupnya. Dia akan menjadikan firman Tuhan Injil Kristus sebagai dasar dalam kehidupannya, sebagai dasar dalam setiap keputusan-keputusan yang dia ambil dalam kehidupannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa jadi hanya di dalam Injil Kristus nyata kebenaran yang sesungguhnya. Saya pernah katakan bahwa orang baik belum tentu orang benar, tetapi orang benar sudah pasti orang baik. Kalau saudara bilang hidup saya banyak di luar sana orang baik, saudara mungkin lebih baik daripada orang Kristen. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa orang benar yang akan hidup oleh iman. Artinya apa? Kehidupannya, seluruh kehidupannya itu diisi didasari oleh Injil Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir zaman, kita perlu iman yang benar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana saudara mempercayai penuh janji kebenaran firman Tuhan? Bagaimana saudara mempercayai penuh cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya? Sekalipun mungkin hari ini kita belum bisa melihat jawaban atas setiap kerinduan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mungkin sekalipun hari ini kita belum bisa melihat solusi dari setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu iman yang siap berkorban untuk kita tetap bisa menghidupi Injil itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita perlu iman yang benar, yang siap berkorban untuk kita tetap bisa menghidupi Injil itu di dalam penantian kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman bahwa akan datang masa yang sukar? Artinya hidup itu akan semakin sulit. Hidup itu akan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak hal-hal yang di luar nalar dan pikiran kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa karakter manusia, kebenaran yang ditanamkan dalam kehidupan manusia itu mulai bergeser. Makanya firman Tuhan katakan kasih itu menjadi tawar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan sampai seterusnya dijelaskan bagaimana kita akan menjumpai orang-orang yang egois, orang-orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi secara hakikatnya mereka memungkiri ibadah itu. Orang-orang yang mereka tidak menghormati orang tua, mereka tidak menghormati pemimpin-pemimpin rohani mereka. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu dan kita sambungkan ataupun kita konekkan dengan apa situasi yang terjadi hari-hari ini, baik lewat berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, baik di sosial media maupun kehidupan kita sehari-hari, ataupun kesaksian-kesaksian yang kita dengar, bukankah penggenapan-penggenapan itu sedang digenapi, saudara dikasihi Tuhan? Nubuatan-nubuatan itu sedang digenapi dalam kehidupan gereja Tuhan akhir zaman. Dan untuk menyikapi itu, firman Tuhan katakan, kita perlu iman yang benar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita tanpa memiliki dasar iman yang benar, mungkin kita bisa menjadi satu pribadi yang disesatkan. Karena salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya penyesatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua, firman Tuhan menuliskan satu nasihat. Bagaimana firman Tuhan katakan nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertekun dalam situasi kondisi yang baik-baik saja, itu adalah sesuatu hal yang mudah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika firman Tuhan memberi satu nasihat atau ajaran atau perintah untuk kita bertekun ketika tidak ada hidup ini, tidak ada tantangan. Saya rasa orang yang gak kenal Tuhan juga bisa melakukan itu, saudara dikasihi Tuhan.
Tapi ketika firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Ibrani 12 ayat pertama dan yang kedua, dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Di sini mengandung satu makna bahwa bertekun di sini adalah ketika hidup kita ada di dalam satu lembah kekelaman. Ketika hidup kita ada di dalam satu tantangan hidup. Ketika hidup kita ada di dalam satu zona yang gak nyaman. Ketika hidup kita ada di dalam satu pergumulan yang hebat. Ketika hidup kita ada di dalam satu penderitaan yang luar biasa yang kita rasanya gak ada yang bisa tolong saya. Firman Tuhan katakan, tetap percaya, tetap bertekun dengan imanmu, iman kepada Kristus, iman kepada sebagai orang yang benar yang sudah dimenangkan dalam kebenaran Injil Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pada waktu ada masalah, pada waktu ada beban hidup, pada waktu ada satu tantangan, pada waktu ada satu persimpangan di mana kau harus memilih. Imanmu dipertanyakan. Percaya Injil Kristus, percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan, atau percaya dengan realita yang saya hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ada satu cerita ketika Petrus melihat Yesus di laut. Ketika dia ada di dalam perahu, Tuhan bilang, Petrus gak percaya bahwa itu Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau memang itu Tuhan, coba suruh saya datang menghampiri engkau. Tuhan bilang, ayo keluar dari perahumu, datang menghampiri aku. Waktu Petrus dia turun dari perahu, ketika matanya fokus hanya kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Pada waktu fokusnya hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika matanya firman Tuhan menuliskan dengan jelas, ketika matanya mulai melihat kepada laut dan dia melihat ombak yang begitu tinggi, dia mulai merasakan desir angin, fokus matanya sudah bukan kepada Yesus lagi. Dia mulai lihat ombaknya, dia mulai lihat sesuatu hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi, tapi itu menjadi mungkin. Mana mungkin saya bisa berjalan di atas air? Saya bisa tenggelam. Dan firman Tuhan menuliskan pada waktu dia matanya tidak tertuju kepada Yesus, pelan-pelan dia mulai tenggelam dan dia mulai teriak, Guru, tolong aku. Kemudian Tuhan Yesus tolong dia. Saudara dikasih Tuhan, bukankah perumpamaan ini atau cerita ini mengingatkan kita? Seringkali pada waktu kita menghadapi satu tekanan hidup, satu permasalahan ataupun satu hal yang kita pandang persoalan kita. Yang kita pandang pergumulannya. Yang kita cari jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita ataupun sakit penyakit kita. Dan tanpa disadari kita jadi lemah iman kita. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menuliskan. Iman yang benar itu seperti apa, saudara yang dikasih Tuhan? Bukankah firman Tuhan menuliskan tadi di awal kebenaran firman Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ibrani, iman itu apa sih? Iman itu dasar dari segala sesuatu tidak kita lihat. Hari ini kita belum melihat atas jawaban setiap masalah kita. Tapi kita percaya bahwa endingnya, akhirnya, itu pasti akan menuju pada satu kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Itulah iman, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, marilah sekarang di akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di akhir masa yang sukar ini, ketika kita menuju pada satu masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan penderitaan, masa yang penuh dengan segala sesuatu hal yang di luar nalar pikiran kita, yang kita rasa, kok bisa seperti ini kehidupan zaman seperti ini? Kok kita bisa melihat karakter-karakter orang seperti ini? Kok kita bisa melihat hal-hal seperti ini yang sepertinya tidak wajar, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang nyata.
Tapi firman Tuhan katakan supaya kita tetap bertekun dalam iman. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertekun? Supaya kita tetap tidak lelah, supaya kita tetap terus menyongsong kedatangan Tuhan, kita tetap melakukan bagian kita, tetap percaya dengan janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pada waktu mata kita tertuju kepada Yesus, firman Tuhan katakan, hal ini akan memimpin kita dalam iman yang benar dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, waktu kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, seharusnya beban kita sudah ditanggalkan. Kenapa? Karena Filipi 2 katakan, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Harusnya kita sudah menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Kenapa? Waktu mata kita tertuju kepada salib Yesus, waktu mata kita tertuju pada karya salib Yesus, waktu mata kita tertuju kepada satu pribadi yang luar biasa, kita akan tahu apa yang dilakukan Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita rasakan hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini, engkau sedang terpuruk masalah ekonomi. Atau mungkin kau sedang mengalami satu pergumulan mengenai sakit penyakit. Kemudian imanmu mulai goyah, imanmu mulai berkata, bisa nggak ya? Apakah masih ada mukjizat sampai hari ini? Kayaknya mustahil. Bagaimana Tuhan? Tapi firman Tuhan datang dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Dikatakan, tetap bertekun dalam iman yang benar. Fokuskan mata rohanimu kepada pribadi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita fokus dengan pribadi Yesus, ini berbicara mengenai kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi apa yang firman Tuhan perkatakan, Injil Kristus. Tadi dikatakan di awal kebenaran firman Tuhan, bahwa Injil Kristus adalah kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pujian lama yang diciptakan oleh Bapak Pendeta J.E. Awandatu. Dia katakan seperti ini, pujian ini berkata seperti ini. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kenapa air mata? Berbicara mengenai air mata, ini berbicara mengenai penderitaan. Sesuatu hal yang gak enak, saudara. Tetapi di tangan Tuhan, Tuhan bisa rubah jadi permata. Sesuatu hal yang gak nyaman, sesuatu hal yang gak enak, sesuatu hal yang rasanya membuat daging kita berontak. Tapi ketika kita fokus kepada Yesus, ketika kita fokus kepada Injil Kristus dan kita beriman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia ubah rangkaian tetesan air mata kita menjadi permata yang mempunyai nilai, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah saya pernah katakan, saya selalu gak pernah bosan selalu bilang, Tuhan bisa pakai segala cara untuk membuat saudara dan saya keluar sebagai pribadi pemenang, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita keluar sebagai umat pemenang, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Ada satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai Abraham. Pada waktu Abraham dijanjikan Tuhan. Dia menunggu janji Tuhan mengenai keturunannya nggak cuma setahun, 2 tahun, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Roma 4 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Firman Tuhan menuliskan bahwa ketika Abraham menunggu janji Tuhan, puluhan tahun dia menunggu janji Tuhan tapi itu belum digenapi. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi juga ditulis untuk kita.
untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai Abraham ditulis di beberapa kitab. Bahkan di dalam kitab Roma pun diulang kembali mengenai cerita mengenai Abraham. Bagaimana Abraham menunggu janji Tuhan. Pada waktu dia menunggu janji Tuhan, setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, tapi janji Tuhan belum digenapi mengenai keturunan. Bahkan firman Tuhan menuliskan, sampai usia Abraham 100 tahun, bahkan istrinya, rahimnya sudah tertutup. Janji itu belum digenapi. Tapi kita lihat bagaimana Abraham, makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara dikasih Tuhan, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Ketika firman Tuhan katakan Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Artinya apa? Gak ada sesuatu hal yang gak bisa Allah kita lakukan. Gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat Abraham, bagaimana firman Tuhan katakan imannya gak menjadi lemah. Saudara bisa bayangkan kalau hari ini ada seorang jemaat Tuhan datang, Bugem tolong doain buat saya. Mau berdoa buat apa? Tolong berdoa buat keturunan. Oh ibu, sementara yang datang ini seorang oma-oma yang usianya sudah 100 tahun. Tolong doain saya supaya Tuhan tolong saya. Kira-kira bagaimana saudara dikasih Tuhan? Mungkin hal itu pun dialami oleh Abraham. Secara fisik dia melihat rasanya nggak mungkin. Tapi sesuatu hal yang luar biasa saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-20. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dengan imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata bahwa dia penuh dengan keyakinan. Bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan? Bukankah Tuhan menjanjikan bahwa saudara dan saya, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada permasalahan, sekalipun ada penderitaan, kita tetap akan bisa keluar sebagai pemenang. Kalau kita ikut apa kata firman Tuhan, amin. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun mungkin ada kalanya kita salah mengambil satu sikap, kita salah mengambil satu keputusan. Firman Tuhan katakan, gak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Kita serahkan semua sama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Allah berkuasa menggenapinya. Amin. Saudara lakukan bagian saudara. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Saya percaya janji Tuhan kepada Abraham itu juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-23 dikatakan kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Di ayat 24 dikatakan tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Iman saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Seberapa besar saudara mempercayai Tuhan, itu menentukan seberapa besar penggenapan janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apa yang mustahil tidak mungkin itu menjadi mungkin karena iman saudara dan saya. Bagaimana saudara mempercayai Tuhan yang saudara sembah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kembali kami diingatkan Tuhan mengenai iman pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tetap mau memegang teguh iman kami kepada Tuhan. Kami terus mau mempercayai Tuhan sepenuh hati kami. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin di depan kami melihat belum ada jalan keluar. Tapi kami tetap percaya
Allah berkuasa melakukan segala sesuatu hal Tuhan. Sekalipun itu mustahil di hadapan manusia, tetapi tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terutama terkhusus Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang menghadapi Tuhan setiap permasalahan-permasalahan yang secara manusia ini bukanlah permasalahan yang ringan Tuhan. Mungkin secara manusia Tuhan ini adalah mereka membutuhkan jawaban daripada Tuhan yang kelihatannya mustahil Tuhan. Tapi kami pegang dan kami beriman, kami pegang janji firman Tuhan bahwa tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Karena Allah berkuasa melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Yang imannya lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun Tuhan yang mereka alami, hamba berdoa Tuhan, peneguhan dari Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Janji kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap langkah pengiringan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas terus memegang kendali setiap kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya